Sebuah era baru untuk tim nasional sepak bola Indonesia baru aja dimulai. Dan langkah pertama dari pelatih anyar kita ini, wah, sebuah gebrakan yang belum pernah ada sebelumnya. Yuk kita bedah bareng-bareng pertaruhan besar Garuda kali ini. Oke, kita langsung aja ya. Jadi berita gedenya tuh ini. Pelatih baru timnas, John Herdman, langsung bikin gebrakan pertamanya. Dan ini bukan gebrakan biasa loh, ini benar-benar sebuah pernyataan sikap. Iya, benar, Anda tidak salah lihat. 41. Sebanyak itulah pemain yang dipanggil untuk skuad sementara. Buat perbandingan aja nih ya, biasanya tim nasional itu kan manggil sekitar 20-25 pemain lah. Nah, ini hampir 2 kali lipatnya. Luar biasa kan? Nah, ini kan langsung bikin kita semua mikir ya kan? Pertanyaan besarnya yang jadi inti pembahasan kita kali ini, kenapa? Apa sih strategi di balik pemanggilan skuad segede ini? Yuk kita telusuri bareng-barang. Jadi gini, pemanggilan skuad raksasa ini tuh bukan asal-asalan. Ini adalah langkah pertama dari sebuah rencana besar di bawah kepemimpinan baru. Tujuannya buat persiapan turnamen spesifik, yaitu FIFA Series 2026 yang akan digelar di Jakarta. Oke, sekarang ayo kita intip siapa aja sih yang ada di dalam daftar sementara yang super besar ini. Siapa-siapa aja nih jagoan yang bakal bersaing buat dapat tempat di tim utama. Nah, yang bikin menarik dari daftar ini tuh cerita di balik beberapa nama. Ada Elkan Baggett, yang akhirnya comeback ke timnas setelah lama absen, ini bakal jadi tembok kuat di pertahanan. Terus ada Jay Itzes, nih pemain dari Serie A Italia yang lagi main bagus banget sama Sassuolo. Nggak lupa, Ezra Walian juga dipanggil lagi, dan ada juga talenta muda, kayak Victor Detan dari PSM Makassar. Komplit. Nah, dari bagian ini kita bisa lihat dengan jelas kedalaman skuad yang lagi dicari sama Herdman. Coba lihat deh, ada 13 back, 12 gelandang, 11 striker, dan 5 kiper. Ini nunjukin kalau semua posisi, dari belakang sampai depan, lagi diseleksi ketat banget buat nemuin kombinasi terbaik. Baik, kita udah kenalan sama pemain-pemainnya. Sekarang, kita bahas tujuan jangka pendek dari skuad raksasa ini. Turnamen yang lagi mereka siapin. Buat yang mungkin belum tahu, FIFA Series itu apa sih? Jadi, ini tuh turnamen resmi dari FIFA yang mempertemukan tim-tim dari benua yang beda-beda. Ini panggung yang penting banget buat nguji kekuatan tim kita lawan gaya main yang bervariasi dari seluruh dunia. Sistem turnamennya simple aja kok, jadi Indonesia bakal mulai lawan Saint Kitts and Nevis. Nah, pemenang dari pertandingan itu bakal langsung ke final ketemu pemenangnya laga antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Wah, ini bakal jadi ujian seru di kandang sendiri. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Kita udah tahu apanya, sekarang waktunya kita bahas kenapanya. Apa sih alasan sebenarnya di balik strategi John Herdman manggil pemain sebanyak ini? Nah, ini dia jawabannya, langsung dari sumbernya. Kata Pak Arya Sinulinga dari PSSI, ini tuh hal yang wajar banget buat pelatih baru. Herdman pengen kenal semua pemain, pengen lihat semua potensi yang ada, pengen nyoba semua opsi sebelum akhirnya nentuin kerangka tim terbaik. Jadi, ini semacam audisi besar-besaran gitu. Biar kita lebih ngerti kenapa riset total ini perlu, coba deh kita lihat perbandingan taktik dua pelatih sebelumnya. Di zaman Sintayong, kita fokus ke pressing tinggi dan serangan balik cepat. Terus di era Patrick Kluivert, kita lebih ke main penguasaan bola ala Eropa. Perubahan ini nunjukin kalau tim kita ini udah pernah coba filosofi yang beda-beda. Nah, sekarang kayaknya Herdman mau bangun identitasnya sendiri dari nol. Tapi perjalanan Herdman ini nggak bakal gampang. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, terutama soal pemain yang bisa diturunin. Dan tantangannya itu serius banget. Coba lihat aja di tabel ini. Kita bakal kehilangan 7 pemain kunci. 2 kena sanksi FIFA yaitu Tom Hai dan Shen Patinama. Sisanya 5 pemain cedera. Dan ini bukan nama-nama sembarangan loh. Ada Marcelino, Asnawi, sama Arhan yang harus naik meja operasi. Nah, kalau udah gini, keputusan manggil 41 pemain jadi kedengaran masuk akal banget kan? Oke, jadi setelah kita lihat semua kepingan puzzle-nya, apa sih artinya semua ini buat masa depan timnas kita? Yuk, kita tarik kesimpulannya. Intinya begini, pemanggilan masif ini tuh sinyal riset total. Ini bukan sekedar daftar nama yang panjang, tapi ini adalah tanda dimulainya sebuah fondasi baru. Sebuah pencarian bakat besar-besaran buat ngebangun tim dengan visi taktik yang benar-benar baru di bawah komando John Herdman. Pada akhirnya, semua ini cuma menuju ke satu pertanyaan besar buat masa depan kita semua. Dengan talenta-talenta baru yang dijaring dan visi baru yang ditanamkan, kita cuma bisa bertanya-tanya, bakal kayak gimana sih wajah baru tim Garuda di panggung dunia nanti? Cuma waktu yang bisa jawab.